Baik, Tuhan memberkati. Sekarang kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi dengan judul perikop orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku, dalam perikop ini memang yang disebut dengan hamba-hamba Allah yang dimeteraikan Allah itu adalah dari bangsa Israel. Ini khusus dari bangsa Israel. Tetapi bukan berarti meterai Allah ini hanya milik bangsa Israel. Yang dari khusus bangsa Israel itulah yang ditulis di Wahyu pasalnya yang ke-7 ini. Kalau di ayat yang lain sangat banyak ayat yang berkata bahwa kita juga dari atau non-Israel, dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus juga disebut adalah umat yang dimeteraikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, umat yang dimeteraikan oleh Tuhan itu adalah umat yang akan dilindungi, umat yang akan dipelihara, diproteksi dari perusakan. Tadi kita sudah baca, saudara, bahwa ada malaikat berdiri, 4 malaikat dalam ayat yang pertama, berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan angin bumi supaya jangan ada yang bertiup di darat, di laut, atau di pohon. Jadi akan ada satu waktu nanti dunia ini akan kehilangan oksigen. Mau kita pakai apapun gak ada. Lalu sebelum keempat malaikat itu beraksi, ada seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan merusakkan bumi dan laut. Jadi Tuhan menugaskan 4 malaikat akan merusak bumi dan laut. Dan sebelum bumi dirusak, satu malaikat yang muncul dari matahari terbit berkata, jangan rusakkan bumi, laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kalaupun dunia ini akan dihancurkan, khusus hamba-hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang memperhambakan dirinya pada Tuhan. Ingat ya, kata hamba Tuhan, ini jangan diartikan selalu adalah pendeta. Walaupun memang dalam keseharian kita, seringkali pendeta itu kita sebut hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya Alkitab berkata, semua kita yang percaya pada Yesus itu harus menjadi hamba bagi Tuhan. Kita menjadi hamba. Hamba di sini artinya wajib menurut, wajib tunduk dan taat kepada Sang Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara pemirsa, jemaat yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, dan yang ada sebagian di sini, saudara, saya mau beritahu betapa pentingnya kita umat Tuhan memiliki meterai Allah. Pak, apakah setiap orang Kristen punya meterai Allah? Tidak, kita akan lihat nanti. Firman Tuhan, ayat firman Tuhan akan berbicara. Siapakah orang Kristen yang memakai meterai Allah
di dalam hidupnya? Mari kita buka dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Sekarang ada saudara kita membaca, ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Saya berharap para jemaat Tuhan yang menyaksikan ini lewat streaming Facebook, saya berharap kalau mungkin ada sinyal yang kurang bagus, saudara bisa hidupkan radio. Jadi suaranya saudara dapat dari radio sudah pasti lebih jelas, dan visualnya, gambarnya bisa saudara dapat lewat Facebook. Jadi benar-benar sempurnalah berkatnya di rumah sana. Amin, jemaat Tuhan. Ada sukacita? Yang di sini ada sukacita? Yes, amin. Oke, silakan. Ini hanya lama-lama lepas ini. Galatia 6 ayat 17. Ya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, kata Rasul Paulus. Karena waktu itu terjadi perdebatan yang sengit. Ini masalah sunat, saudara. Orang bilang kalau jadi orang Kristen harus tetap sunat. Paulus bilang, gak ada lagi sunat jasmani. Yang ada adalah sunat rohani. Bersunat, tidak bersunat, itu gak penting. Yang penting adalah menjadi manusia yang baru. Biarpun kau disunat 10 kali, bahkan jadi transgender sekalipun, tapi kalau enggak jadi manusia baru, tetap enggak ada gunanya. Lalu akhirnya daripada berdebat, mana ibadah yang ini, bagaimana, nanti bagaimana, udahlah enggak usah pusingin. Lalu Paulus berkata, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya berdoa biar semua jemaat yang ada di rumah dan juga pelayan Tuhan yang ada di sini menjadi umat Tuhan yang di dalam tubuh kita ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau kita punya tanda milik Yesus yang tadi menurut kitab Wahyu pasal 7 disebut sebagai meterai Allah, maka walaupun si sang perusak itu sudah ditugaskan untuk merusak bumi, laut, dan semua pohon-pohonan, tetapi khusus umat Tuhan yang memiliki tanda milik Yesus, mereka yang memakai meterai Allah tidak akan ikut mengalami kerusakan. Mungkin kerusakan itu sekarang, kerusakan kesehatan, lewat yang bernama virus corona. Saya mau beritahu, virus corona tidak akan bisa menyentuh kepada umat Allah yang pada tubuhnya ada tanda milik Yesus. Virus corona tidak akan dapat menyentuh umat Tuhan yang sudah termeterai. Katakan amin. Ya, termeterai. Mari kita buka sekarang selanjutnya 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 23. Ya, jadi saya tetap berharap, saya tetap ini seolah-olah melihat ada ratusan jemaat yang hadir hari ini. Dan bahkan rasanya seperti, ya sekarang saya ada di hadapan ribuan orang ini sekarang. Haleluya. Oke, mari 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-21. Ya. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu Ya. di dalam Kristus. Terus? Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, Dan memeteraikan tanda apanya? Miliknya. Jadi miliknya itu ada tandanya. Tandanya apa? Meterai. Itu berarti sah milik Tuhan Yesus. Amin. Meterai itu mensahkan sebenarnya. Kan begitu ya. Membuat surat-surat jual beli atau apa saja itu sah secara hukum, legal secara hukum. Ya. Lalu di sini dikatakan surah ayat 21 sekali lagi, ya. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Allah mengurapi kita. Terus 22, memeteraikan tanda miliknya. Jadi meterai tanda milik Kristus di hidup kita pada tubuh kita adalah pengurapan.
pengurapan itu dahsyat. Makanya orang-orang Kristen yang gak diurapi, pasti jantungan mendengar virus corona. Orang-orang Kristen yang selama ini gak ngerti apa itu pengurapan Roh Kudus, pasti ketakutan. Tapi bagi kita orang yang sudah diurapi, kita tahu kita punya tanda kepemilikan Tuhan. Bagi kita yang sudah diurapi, kita tahu bahwa kita punya meterai Allah. Dan meterai Allah ini, meterai Allah itu menurut 2 Korintus pasal pertama adalah pengurapannya atas hidup kita. Amen. Jadi tadi dia meneguhkan bahkan mengurapi kita. Ya, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan apa? Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus yang juga adalah bicara tentang pengurapan Allah, itu menjadi jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Kesembuhan. Apa yang Tuhan sediakan buat kita? Semua berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dan Roh Kuduslah yang menjadi jaminannya atau yang mensahkannya sebagai meterai. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Paulus tadi berkata, jangan ada orang yang menyusahkan aku. Saya mau beritahu, kalau kita sudah jadi orang yang dimeteraikan Tuhan, dengar baik, kita nggak akan susah menghadapi kesusahan ini. Kita sekarang sedang berada di masa kesusahan. Beribadah pun kita sekarang sudah mulai sulit. Berhubung aturan pemerintah yang menyatakan untuk memutus rantai penularan virus corona, maka masyarakat diwajibkan untuk tidak berkumpul beramai-ramai. Itu bagus, saudaraku. Itu bagus supaya putus, ya. Tapi saudara, itu pun gak bisa menjadi jaminan mutlak bagi kita. Sebagai umat Tuhan, saudara, itu kita harus pahami apa yang dianjurkan oleh kesehatan itu hanya sedikit menolong. Saya baca di berita, Perdana Menteri Inggris sudah kena terinfeksi virus corona. Menteri Kesehatan Inggris juga sudah terinfeksi virus corona. Pertanyaan saya, apakah Perdana Menteri ini dan Menteri Kesehatan ini tidak mengikuti aturan yang ada di sana? Tidak cuci tangan? Tidak ada social distancing atau physical distancing? Kan sekarang ada diubah namanya, physical distancing katanya. Ya, pasti saudaraku. Dan kemungkinan besar itu ada khusus ajudannya yang selalu menyemprotkan disinfektan itu. Dan juga memberikan hand sanitizer dan semualah segala macam yang berhubungan dengan itu supaya benar-benar ini. Tapi tetap kena juga. Saudara, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita di rumah, tidak. Artinya apa? Kita harus ingat bahwa apapun upaya manusia itu nggak bisa menjamin kita 100%. Haleluya. Tetapi yang bisa jamin kita 100% adalah janji Tuhan. Firman Allah, itulah yang bisa menjamin kita 100%. Di tangan Tuhanlah kita aman. Dan kalaupun kita hidup, hidup untuk Tuhan. Dan kalaupun mati, mati juga untuk Tuhan. Satu waktu semua orang akan mati kok. Ya, cuma jalannya menuju kematian itu berbeda-beda. Nah, saudara, sekali lagi saudara, firman Tuhan ini berkata, jangan ada orang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saya percaya umat Tuhan yang memiliki tanda milik Yesus, yaitu pengurapan, yaitu meterai Allah,
tidak akan susah menghadapi kesusahan. Kesusahan bisa datang, kesukaran bisa datang, pengrusakan bisa datang, tapi itu hanya datang kepada orang fasik. Dalam Amsal pasal 12, saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Amsal 12 ayat yang ke-21. Coba kita lihat sebentar. Ya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ya. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Iya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik akan senantiasa apa? Jadi kalaupun tadi di dalam kitab Wahyu pasal 7, Tuhan mengutus 4 malaikat untuk merusakkan bumi, termasuk dan yang ada di dalamnya. Dengar baik-baik, itu hanya untuk membalaskan semua kejahatan orang fasik. Tapi untuk umatnya, firman Tuhan berkata, tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ada haleluya. Tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ini umat yang bagaimana? Inilah umat yang disebut sebagai umat yang termeterai. Dimeteraikan sebagai miliknya. Keren loh ini. Dalam, ini akan saya bahas terus. Sampai corona lenyap dari bumi Indonesia. Bagaimana saya dan saudara kita bisa akhirnya tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita milik Tuhan, kita nggak berkuasa lagi atas diri kita sendiri, melainkan Tuhan. Betul nggak? Haleluya. Apapun kalau sudah jadi milik kita sendiri, maka kitalah yang berkuasa, yang berdaulat atas setiap yang kita miliki. Betul nggak saudaraku? Ya, jadi menjadi milik Tuhan ini penting. Menjadi orang Kristen, kita harus sadari kita ini milik Tuhan. Dan untuk disebut sebagai milik Tuhan, umat yang dimeteraikannya, itu ada tahapnya. Agar benar-benar kita disebut sebagai milik kepunyaannya sendiri. Dalam itu saudaraku. Haleluya. Oke, saya akan ajak dulu kita melihat saudaraku. Ya, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Saya mau dari sini lagi dulu berangkat untuk menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat yang disebut sebagai milik Tuhan. Ya, 2 Timotius 2:19. Dari sini kita berangkat dulu. Ini juga saya sudah bahas waktu PA kemarin. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Terus? Dan materainya ialah ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Terus? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ya, hendaklah meninggalkan kejahatan. Luar biasa. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Kalau tadi dikatakan pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Kata milik ternyata di dalam 2 Timotius 2:19 disebut sebagai kepunyaan. Dan kepunyaan di sini artinya disebut Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Doa saya biar semua jemaat yang ada di rumah, juga yang ada di sini, seberapa kita yang ada, biar kita menjadi kepunyaan Tuhan. Karena orang yang dimeteraikan Tuhan itu adalah yang disebut kepunyaannya, miliknya. Dalam. Jadi kalau kita kepunyaannya, kita harus menjadi apa? Saudara, lihat saya semua. Untuk disebut sebagai kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, itu syaratnya apa? Ada. Mari coba kita lihat, ya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Ayat 29. Yohanes pasal 3 ayat 29. Ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Iya, yang empunya mempelai perempuan
ialah mempelai laki-laki. Saudara mau punya tanda sebagai milik Kristus dalam tubuhmu? Saudara mau memiliki meterai Allah dalam hidupmu? Saudara mau disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan? Kalau mau menjadi milik kepunyaan Tuhan, ternyata dikatakan yang empunya mempelai perempuan ialah siapa? Mempelai laki-laki. Jadi yang disebut dengan umat yang dimeteraikan, yang disebut dengan umat yang memiliki tanda sebagai milik Kristus, yang disebut sebagai umat yang dikatakan kepunyaan Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya sebagai meterai. Saudara, disebut adalah mempelai perempuan. Jadi kalau kita mau menjadi yang dikenal Tuhan sebagai kepunyaannya, sekali lagi, kalau kita mau menjadi yang dikenal Tuhan sebagai kepunyaannya, atau sebagai orang yang memiliki tanda milik Yesus, atau sebagai orang yang memiliki meterai Allah, kita harus menjadi mempelai perempuannya. Jadi gereja yang dimeteraikan Tuhan sebagai miliknya, milik kepunyaannya sendiri adalah mempelai perempuannya. Apakah semua gereja Tuhan mempelai perempuannya? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena hanya gereja yang disebut sebagai mempelai perempuannya lah yang dibangun, yang mau dibangun jadi tubuh Kristus. Jadi mempelai perempuannya itu adalah disebut gereja tubuh Kristus. Gereja yang tidak lagi dibatasi oleh merek organisasi. Gereja yang mau menyatu satu dengan yang lain. Bukan cuma menyatu dalam arti kumpul, tetapi menyatu dalam satu iman, menyatu dalam satu roh, menyatu dalam satu pengajaran, dan juga menyatu dalam satu Tuhan, dan juga menyatu dalam satu baptisan. Itu yang disebut sebagai gereja mempelai. Kata gereja mempelai ini bicara tentang umat Tuhan yang mau dibangun jadi tubuhnya. Artinya yang didewasakan, yang berhasil rohaninya didewasakan. Jadi gereja yang disebut gereja mempelai itu adalah gereja yang dewasa secara rohani. Kenapa saya katakan bahwa mempelai perempuan itu adalah tubuh Kristus? Dalam Efesus pasal 5 firman Tuhan berkata ya bahwa suami mengasihi istri sebagai tubuhnya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kalau Yesus disebut kepala gereja, kepala tubuh, karena dalam kitab Efesus pasal 2, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Coba kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Terus lanjut. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, lebih jelas lagi dalam Kolose 1 ayat 18. Mari kita buka kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-18. Ya. Ialah kepala tubuh. Ialah kepala tubuh. Jelas. Haleluya. Terus? Yaitu jemaat. Yaitu jemaat. Jadi siapa tubuh itu? Jemaat. Siapa jemaat itu? Yang mau dibangun jadi tubuh. Jadi tubuh itu hanyalah jemaat yang mau dibangun. Kalau nggak mau dibangun, nggak akan jadi tubuh. Bisa disebut jemaat? Ya, tapi nggak jadi tubuh. Ada jemaat
yang disebut tubuh. Tetapi tidak semua jemaat dapat juga disebut sebagai tubuhnya. Karena kalau nggak dibangun, kita nggak akan pernah jadi tubuh. Makanya dalam kitab Efesus pasal 4, mari coba kita lihat ayat yang ke-11 dan 12. Sedikit kita ke sini dulu. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Terus 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Yang dilengkapi siapa? Orang kudus. Siapa orang kudus? Itulah jemaat. Makanya kalau kita mau jadi jemaat Tuhan, kita harus dikuduskan. Jadi nggak mungkin kita jadi jemaat Tuhan yang benar kalau nggak mau kudus. Kudus itu artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Kata kudus. Makanya mohon maaf ya, kalau masih merokok itu belum termasuk jemaat Tuhan. Karena rokok itu nggak akan pernah bisa membuat kita kudus. Saudara masih kompromi dengan dunia ini. Saudara nggak siap dipisahkan dari dunia, tapi masih mengikuti cara-cara dunia, itu berarti nggak mau dikuduskan. Atau termasuk tidak mengampuni. Kepahitan. Itu sama dengan menolak hidup kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Jadi jemaat itu disebut adalah orang-orang kudus. Inilah orang-orang kudus yang diperlengkapi untuk dibangun jadi tubuh. Kenapa dibangun jadi tubuh? Supaya menjadi mempelai perempuannya Tuhan Yesus. Amin. Kata dibangun jadi tubuh ini artinya kita semua harus menjadi dewasa secara rohani. Lanjut lagi ayat 13, main cepat ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Jadi kalau kita mau dibangun jadi tubuh, kita semua akan menjadi satu dalam kesatuan iman. Amin. Jadi nggak ada lagi yang berbeda-beda ajarannya. Apapun merek organisasinya. Mungkin ini kali ya cara Tuhan. Dengan adanya live streaming sekarang, semua orang akhirnya buat live streaming. Biar bisa lihat mana kebenaran yang sebenarnya. Jadi orang, ya kita sih kalau dari dulu udah live streaming ya. Ibadah langsung kita juga udah live streaming dari dulu. Tapi ini biar lebih nyata lagi karena orang sekarang sudah tidak bisa lagi sembarang keluar rumah, otomatis mereka pasti dengar-dengar, lihat-lihat khotbah. Supaya apa? Mereka bisa menelaah. Mereka bisa membedakan mana ajaran yang sungguh-sungguh firman Allah yang Alkitabiah dan mana hanya pikiran manusia. Haleluya. Jadi supaya mencapai kesatuan iman. Jadi ajaran yang benar itu adalah agar kita semua sampai kepada kesatuan iman. Amin. Jadi jangan ada lagi perbedaan pemahaman yang berbeda. Kenapa pemahaman Kristen A dan Kristen B berbeda? Karena pengajarannya beda. Makanya harus kembali kepada pengajaran yang benar. Itulah Alkitab dengan pola yang benar. Pola yang benar saya sudah sampaikan dulu dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Dan itulah polanya. Saya sudah jelaskan bahwa gereja atau umat Tuhan perjanjian baru itu adalah gambaran daripada umat Tuhan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu adalah gambaran daripada umat Tuhan perjanjian baru. Jadi waktu umat Tuhan perjanjian baru itu dilahirkan oleh Tuhan itu dalam bentuk sebuah bangunan tempat ibadah. Tapi dalam perjanjian baru saudaraku, tempat ibadah sebenarnya itu adalah bukan lagi bangunan fisiknya, tetapi kita orang-orang percayanya. Amin. Tetapi tetap ada tempat bangunan gereja, fisik, tempat berkumpul orang-orang percaya. Untuk beribadah bersama, diajar bersama oleh orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi yang disebut menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja atau mempelai perempuan Tuhan, itulah yang sudah mencapai kesatuan iman. Terus lanjut lagi.
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Ya, kedewasaan penuh. jadi lihat di sini. Jadi yang disebut tubuh Kristus itu adalah gereja yang dewasa secara rohani. Makanya disebut sebagai mempelai perempuan. Gak mungkin orang jadi mempelai perempuan kalau belum dewasa. Pemerintah pun melarang ada perkawinan dini di bawah umur, iya kan? Walaupun udah ngebet mau kawin, saudara, tapi kalau masih di bawah umur, pemerintah tidak izinkan. Haleluya. Nah, saudara, makanya secara rohani pun kita nggak akan pernah jadi pengantin Kristus, jadi mempelai Tuhan kalau tidak dewasa secara rohani. Makanya kita udah harus segera menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dalam Tuhan. Nah, tentu orang-orang yang dewasa itu adalah orang-orang yang bertumbuh. Udah pasti. Bertumbuh dalam pemahaman, bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam ibadah, bertumbuh dalam segala hal. Orang-orang dewasa itulah yang disebut dengan umat yang mengenal Tuhan dan yang dikenal oleh Tuhan. Tadi dalam 2 Timotius 2 ayat 19, dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi saudara, mempelai Tuhan yang disebut kepunyaan Tuhan, umat Tuhan yang dimeteraikan itu, umat Tuhan yang dibuat tanda sebagai milik Tuhan adalah orang yang telah berhasil bertobat alias meninggalkan kejahatan. Jadi harus bertobat kita semua. Katakan haleluya. Ya, buat selama ini yang suka bolos ibadah, buat dia ini udah kebahagiaan mungkin ya. Wah, puji Tuhan, akhirnya doa saya didengar Tuhan. Katanya, karena apa? Ya selama ini saya nggak suka ibadah dan sekarang ya akhirnya itulah jawaban doa. Tunggu, karena memang ada ayat, ada orang bilang begini. Kalau gitu, tadi kita umumkan di WA Zaitun Ministry bahwa ibadah kedua akan dilaksanakan tetap secara live streaming dan ibadah mengikutinya saja jemaat mengikutinya saja di rumah masing-masing. Terus ada yang komen begini, apakah sekarang ini Tuhan menghendaki ibadah kita seperti ibadah pada zaman rasul-rasul? Emang ibadah pada zaman rasul-rasul bagaimana? Memang mereka beribadah di rumah masing-masing, tapi jangan salah, mereka juga selalu berkumpul di bait Allah. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 4. Biar karena selalu ada orang begini. Kan ibadah nggak harus di gereja, betul? Karena tubuh kita sudah disebut sebagai tempat ibadah. Jadi kita ini sebenarnya sudah ibadah kapan saja, di mana saja. Nggak harus di gereja, saudara. Haleluya. Tetapi ada ayat berkata. Coba mari kita lihat dalam Kisah Rasul. Ya. Kisah para Rasul 4. Kisah Rasul pasal 4, ya, cara jemaat hidup, ya ini karena cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 32, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, kumpulan orang yang telah percaya. Jadi orang percaya itu ternyata punya apa? Punya kumpulan. Terus? Mereka sehati dan sejiwa. Ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terus lanjut. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Iya, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terus lagi. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Terus? Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih jelas di Kisah Rasul pasal 2. Mari kita lihat saudara. Ya, mari kita buka Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-41, cara hidup jemaat yang pertama. Ya.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Ya, Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. terus, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dan dalam persekutuan. ya, Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. terus, Mereka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. ya, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. ya, terus lagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, lebih gila lagi, saudara. Jadi jemaat perjanjian baru, gereja mula-mula, justru mereka kumpul di bait Allah kapan? Tiap-tiap hari. Jadi kumpul di bait Allah itu firman Tuhan. Mana haleluyanya? Kalau kita kaitkan lagi nanti ini dengan Ibrani 10:25, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Tapi karena dalam kondisi sekarang, untuk memutus, ya kita masih bisa toleran lah dalam hal ini. Haleluya. Amin. Coba sekali lagi ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. ini ibadah pada zaman rasul-rasul. Di rumah masing-masing juga mereka pecahkan roti. Ada perkumpulan lagi. Belum lagi di bait Allah. Mereka kumpul lagi. Terus? Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Jadi kenapa ada orang-orang yang diselamatkan? Karena mereka tekun beribadah. Kumpul bersama. Tapi karena untuk saat ini kan enggak terus. Andai kata ini terus, ya kita istilahnya ini ya ibadah bawah tanah lah. Cari tempat yang jauh lah ini contohnya nih. Haleluya. Seperti yang terjadi di Cina sana, saudara. Ya, karena apa? Ibadah bersama itu dahsyat. Kalau kita lihat lagi, saudaraku, di Kisah Rasul pasal 4, coba kita lihat dulu. Kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 4 tadi. Ya, Kisah Rasul pasal 4, ayo jemaat Tuhan yang di rumah, tetap buka Alkitab ya. Ya, saya memang tidak melihat saudara, tapi mata Tuhan ada di segala tempat. Jangan bilang, lo meja ya mata isi. Tangi papoto-poto hiteson katanya. Ason na mekel jo nagpatigaku. Haleluya, huboto di buka Alkitabmu. Alay sabi lo, bajo jo, kopi. Haleluya. Coba dulu Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Ya. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepala mereka. Lanjut terus. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan Berserulah segala isinya. mereka. Berseru mereka katanya apa? Bersama-sama. Katakan amin. Amin. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Terus? Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseru mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lompat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, Ketika mereka sedang berdoa, terus? goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Wow. Jadi doa itu membuat yang tak mungkin jadi mungkin. Doa mendatangkan mujizat. Amin. Nah, kita berharap ibadah kita ini menghadirkan mujizat. Sehingga si corona lenyap ke tubir laut sana. Haleluya. Ya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Keren ya, dahsyat. Jadi kalau dikatakan nggak harus di gereja, ya memang di mana saja kita berdoa bisa ada Tuhan. Tapi
Tuhan juga membuat tempat penggembalaan. Supaya domba-dombanya terpelihara dalam kandang. Kan begitu? Dan kandang itu istilah. Kan karena kita diistilahkan domba. Jadi kandang. Jadi karena kita disebut domba yang punya kandang. Jadi kandang kita itulah gereja. Tempat kita digembalakan. Katakan amin. Ini biar terjawab dulu tadi pertanyaan ya di WA group. Tapi kembali intinya kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, dan orang yang dimeteraikan Tuhan itu adalah mempelai perempuannya. Dialah jemaat yang mau dibangun jadi tubuh, dialah jemaat yang mau didewasakan. Haleluya. Berarti jemaat yang didewasakan adalah jemaat yang bertumbuh rohaninya. Makanya sekali lagi saya mau ingatkan jemaat Tuhan semua, biarlah lewat peristiwa ini rohani kita makin bertumbuh. Amin. Biasanya memang begitu. Gereja akan semakin kuat, akan semakin bertumbuh ketika menghadapi kesulitan. Jadi kita bersyukur ada kesulitan ini supaya Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Katakan haleluya. Haleluya. Iya. Paham ya pemirsa atau jemaat yang ada di rumah dan juga seluruh pendengar radio Suara Kebenaran dimanapun Anda berada. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang memiliki tanda milik kepunyaannya. Yang memiliki meterai Allah sehingga kita tidak ikut susah ketika ada kesusahan datang. Kita tidak ikut rusak ketika ada pengrusakan datang. Tapi apa? Kita dibela, kita dipelihara. Sebab sudah jadi pengantin Kristus. Katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita angkat ujian. Mari umat Tuhan yang ada di rumah kita bangkit berdiri.